Assalamualaikum anak-anak. Lama kita tidak berjumpa ya. Tentunya kabar kalian baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Materi pelajaran PPKN, kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut beberapa cara menjaga lingkungan sekitar. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. 3. Menanam pohon di lingkungan sekitar, khususnya di lahan tandus atau tanah gundul. 4. Merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. 5. Turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar. 6. Melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. 7. Mengawasi dan melapor kepada ketua RT apabila menemui orang yang mencurigakan. 8. Menaati peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan sekitar. 9. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar. 10. Menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga agar tercipta lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Materi pelajaran IPS. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Hal ini membuat Insinyur Soekarno diberi gelar sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia. Berikut makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bahwa sejak saat itu, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, pembacaan teks proklamasi juga menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga harus dihormati dalam hubungan antar bangsa. 2. Sebagai tanda terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan sendiri nasibnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bentuk negara dan aturannya.
3. Sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, harus dibentuk tata hukum yang baru. Dengan demikian, peristiwa proklamasi kemerdekaan telah mengawali pembentukan tata hukum yang berdasarkan berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. 4. Sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia dan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Negara Indonesia berdiri setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Segala macam norma, aturan, atau ketentuan hukum di Indonesia harus didasarkan pada isi teks proklamasi. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Materi pelajaran bahasa Indonesia memperkirakan isi teks berdasarkan judulnya. Dengan membaca judul, kita dapat memperkirakan isi teks tersebut. Judul teks dapat memberikan gambaran umum isi teks tersebut. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Judul teksnya penyakit kulit. Perkiraan isi teksnya penyakit kulit dan penyebabnya. 2. Judul teksnya gejala pubertas. Perkiraan isi teksnya pengertian pubertas, gejala pubertas, dan pengelompokan gejala pubertas. 3. Judul teksnya interval nada. Perkiraan isi teksnya pengertian interval nada dan contohnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan Ibu akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.